Selamat pagi rekan-rekan pelaut di seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pagi ini kita akan melihat bagaimana PTO SAF Power Transfer Off atau dikenal dengan SAF generator yang kita connect ke main gearbox, main engine, 1200 kW. PTO SAF-nya ini bearingnya rusak dan kita akan mengganti bearing di workshop karena di kapal tidak ada hydraulic jack yang besar untuk membuka SAF tersebut. Jadi kita akan mengirim ke workshop yang belum pernah melihat SAF generator atau di mana PTO SAF ini berada atau bagaimana dia dikonek. Saya akan memperlihatkan video bagaimana SAF generator ini dicabut dan posisinya di gearbox buat kadet atau pelaut atau engineer yang belum pernah melihat, tentunya sebagai bahan referensi agar supaya apabila join di kapal maka bisa membayangkan, oh di dalamnya begini, gearnya, gigi-giginya macam begini. Jadi khususnya buat kadet sangat penting masukannya buat mereka. Saya berada di control room. Kebetulan kapal saya ini adalah kapal DP2 dengan main engine horsepower 13.000 dan kami saat ini beroperasi di Afrika, tepatnya di negara Ghana. Yuk kita lihat sama-sama. Semoga video ini bermanfaat buat para taruna atau kadet atau yang belum pernah melihat SAF generator. Tentunya dalam channel ini, Daily Pelaut Channel, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh komen, tulis di komen bawah, dan kita bisa diskusi bersama. Dengan topik-topik yang lain juga boleh. Bagaimana DP2 itu bekerja, apa perbedaan DP1 dan DP2. Dan kebetulan di area sini diwajibkan adalah kapal-kapal DP2 agar mungkin mereka agar lebih confidence mungkin dalam bekerja. Pekerjaan kami juga di sini ya hanya untuk transfer metanol, running cargo dan anchor handling dan static tow. Itu aja. Jadi kebetulan kami ada kerusakan. Jadi apabila PTO SAF ini dicabut, maka kapal ini bukan lagi DP2. Sudah DP1 dengan bow thruster 1, stern thruster 1, main engine 2. Jadi sudah menjadi DP1, bukan lagi DP2. Oleh sebab itu kita cabut SAF generator ini, maka untuk diservis kembali agar supaya kembali lagi untuk menjadi DP2. Ya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ini adalah PTO SAF yang jalan. Kita kelihatannya kocak dan bearingnya rusak dan bunyinya sangat kuat. Nah, oleh sebab itu kita stop. Dan setelah kita buka, kita bisa melihat pinion daripada gear
dan dudukan bearingnya itu kita bisa lihat bahwa pinion gearnya itu bergeser. Jadi di sini juga terdapat CPP pump atau servo, di mana servo ini digerakkan oleh PTO shaft juga. Jadi nyambung dengan shaft gen. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat bahwa dudukan bearingnya juga ada skrat, dan ini kita lagi decouple, terlepaskan daripada shaft gen. Nah, ini adalah shaft utama dari mesinnya. Di sini pinion gearnya. Dan ini juga dikonek ke shaft generator yang 1200 horsepower itu. Dan kita bisa lihat nanti giginya sama bearing yang rusak. Kita lihat di sini setelah kita buka gearboxnya, kita lihat bearingnya pecah dan kita harus membersihkan, memutar lagi shaft ini agar supaya sebelum diangkat kita cari posisinya dulu. Tapi covernya kita sudah buka. Jadi nanti shaft gear ini yang connect dengan pinion gear kita akan buka, kita akan angkat. Jadi kita juga lepas kopling daripada shaft generator. Nah, karena kotor, ada pecahan-pecahan bearing, ini juga kita harus flashing betul-betul sampai bersih. Jangan sampai ada bekas-bekas bearing atau metal partikel itu masuk ke CPP sistem. Itu akan sangat berpengaruh pada pitch nanti kalau tidak bisa dibuka, karena dia punya sirkulasi menjadi tidak normal. Makanya kita putar terus. Di situ kalau kita lihat, dan sebentar nanti kita cleaning, kita bersihkan. Kemudian kita cek juga di dalam gearbox. Nah, ini adalah clutch yang ada di dalam gearbox. Gearbox utama, bukan gearbox yang PTO shaft tadi. Dan nanti setelah ini kita akan membilasnya dengan diesel supaya betul-betul bersih dalam gearboxnya. Ini kita sampai 2 minggu ini kita bersihkan, dan semua line pipa-pipa oli baik yang kecil dan yang besar, filter kita buka. Ini setelah sah. Dan kita akan masuk lagi ke dalam gearbox. Nah, ini adalah clutch, dan ternyata clutchnya juga bearing daripada clutch itu kita lihat
ini bearing daripada clutch itu kita lihat normal, dan ini adalah clutch utama untuk menyambungkan. Jadi sistem ini yang dorong clutch masuk agar supaya terkonek dengan propeller. Jadi kita lihat bagaimana. Jadi ini apabila di dalam gearbox kembali dengan solar atau diesel sambil gigi diputar, gearnya itu kita putar, kita semprot supaya jangan sampai memang ada sisa-sisa daripada metal partikel atau partikel-partikel yang masih ada di dalam ini, masih ada, dan itu sangat mempengaruhi, bahkan sangat membahayakan apabila masuk ke dalam disk daripada gearbox. Jadi kita bisa lihat ini kita bilas dengan diesel ini kurang lebih 4-5 kali ya. Kemudian kita isi dengan lube oil yang baru 900 liter. Jadi kurang lebih habis berapa 1.500 liter ini kita bilas lagi dengan oli. Kemudian nanti olinya itu kita tidak bisa pakai lagi karena sudah terkontaminasi dengan diesel. Jadi bisa kita lihat. Ya, video. Rolling. Win area. One order. Ya. Jadi karena PTO sub ini tidak bisa dipakai karena sudah bearingnya rusak, kita angkat untuk diservis, maka yang tadinya DP2 telah menjadi DP1. Jadi kapal ini kan DP2. DP2 itu dia ada 2 thruster, nomor 1 dan nomor 2, dan kadang juga kalau di kapal lain dia pakai satu thrusternya itu azimut. Jadi ada dia punya mesin tersendiri dan bisa turun ke bawah atau biasa orang menamakannya center thruster. Ya. Kemudian ini juga kita lihat, kita bersihkan semua. Ini semua pipa-pipa yang kecil-kecil ini yang masuk ke sensor ini kita juga bersihkan. Jangan sampai karena sekecil apapun kalau dia sudah masuk di sini ini mengaturnya class in, class off. Di sini juga alarm daripada oil pressure daripada servo, clutch dan bearing ada di sini. Makanya harus betul-betul dibersihkan. Kemudian kita melihat juga gear pump yang ada di bawah ini, di bawah sub itu kita akan cabut juga karena tidak boleh, karena CPP pump yang ada melengket di sini yang saya tunjuk
Itu juga tidak bisa dipakai nanti karena PTO shaftsnya sudah diangkat karena kerusakan bearing tadi. Jadi akhirnya kapal ini dari DP2 karena thruster nomor 1 itu tidak bisa dipakai, maka kapal ini sudah menjadi DP1. 1 bow thruster, 1 stand thruster, dan 2 main engine. Jadi kalau dia DP2 itu kan 2 bow thruster, 2 thrust dan 1 stand thruster, dan emas juga. Dan perusahaan kami juga mempunyai kapal DP3 dan 3 thrusternya di depan. Nah, kalau kita lihat ini filter untuk CPP. Jadi saya menyuruh untuk dibersihkan semuanya. Pokoknya semua line yang ada di dalam gearbox ini, termasuk ini hose daripada clutch in, clutch out, dia akan ke blok. Ini adalah pompa daripada LO standby yang nanti kita akan pakai 24 jam kali 7 hari ya, karena memang harus LO standby yang jalan, tidak boleh dijalankan gearnya, karena kalau gear yang ada yang terkonek dengan set gear, itu tidak bisa dipakai. Terus mau dibagi pressure olinya ke CPP, servo buat CPP, jadi tidak mencukupi. Jadi kita harus mencabut gear, set gear sama yang gear yang di CPP buat servo itu kita cabut, supaya LO standby pump yang jalan ini proses pembersihannya benar-benar bersih, dan kita bisa melihat bahwa memang harus begitu, karena ini berpengaruh sekali sama sensor, sehingga bacaannya tidak error nanti. Kita juga lihat kru begitu capek karena 2 minggu membersihkan ini. This bike from Singapore.